Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik, rekan sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali, yaitu membaca kitab Khulasatu Ta'dhimil Ilm yang disusun oleh Syekh Saleh bin Hamad Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan di malam hari ini kita sampai pada Al-Maqid Al-Ashar, Al-Maqidu Al-Thalitha Ashar. Qal ya Pak. Al-Maqidu Al-Thalitha Ashara Badlul Juhda fi tahaffudhil ilmi wal mudzakarati bihi wasu'alu anhu ittalaqihi anisy-syaikhi syuyukhi la yanfa'u bila hifdhin lahu wa mudzakaratin bihi wa su'alin anhu tuhaqqiqu fi qalbi talibil ilmi ta'zimahu bi kamali iltifati ilahi wal ishtighali bihi fal hifdhu khalwatun bin nafsi wal mudzakaratu julusun ilal qarini was su'alu ikbalun ala alimi walam yazil al ulama'u al a'lamu yahudduna ala al hifdhi wa ya'muruna bihi. Sami'tu Shaykhana Ibnu Utsaimin rahimahullah yaqulu hafidna qalilan wa qara'na katsiran fantafa'na bima hafidna aktsara min intifa'ina bima qara'na wa bil mudzakarati tadumu hayatul ilmi fi nafsi wa yaqwa ta'alluqihi biha wa yaqwa ta'alluquhu biha wal muradu bil mudzakarati mudarasatun al aqrani waqad umirna bita'ahidi tafa'ala yatafa'alu bita'ahudi al-Qur'an alladhi huwa aisara. Kenapa mansub? Alladhi huwa aisarul ulumi. Baik, silakan. Simpul yang ketiga, yang 13, berjuang di dalam menghafal ilmu. Bazlul juhdi. Bazlul apa? Mengerahkan. Al-juhud, kesungguhan. Mencurahkan kesungguhan di dalam menghafal ilmu. Nah, dan mempelajari dengannya dan bertanya tentangnya. Nah, talaki kepada syekh tidaklah bermanfaat
kecuali tanpa menghafal darinya. Ya. Dan mudzakarah mempelajari dengannya. Mudzakarah saling mengingat dengannya dan bertanya tentangnya. Dan realisasi tuhaqiqu ini semua ini merealisasikan ini semua dapat merealisasikan di dalam hati seorang thalibul ilmi dan mengagungkannya, ta'zimahu sebagai maf'ul bih, pengagungannya dengan kesempurnaan berpaling dengannya, iltifatu ilaih bikamalil iltifat, menoleh kepadanya dengan sempurna dan menyibukkan diri dengannya. Maka menghafal adalah khalwat dengan jiwanya. Berkhalwat dengan jiwanya. Apa khalwat? Berdua-duaan, menyendiri. Nah. Dan adalah duduk di sisinya. Duduk kepada pendampingnya. Qarin, kawan. Duduk pada kawannya. Dan bertanya adalah bertemunya ia dengan ilmu. Nah. Dan tidaklah lam tidak berhenti, tak henti-hentinya. Senantiasa. Nah. Dan senantiasa para ulama yang lebih mengetahui al-a'lam itu jamak dari alam. Sifat dari ulama. Al-a'lam, alam, tokoh. Dan senantiasa para ulama, para tokoh-tokoh, dan senantiasa para tokoh-tokoh ulama menghimbau atas menghafal ilmu dan memerintahkan dengannya. Aku mendengar dari Syekhku Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, Syekh kami, ia berkata, kami menghafal sedikit dan membaca banyak. Nah. Maka bermanfaat dari menghafal lebih banyak daripada maka fantafa'na, kami mengambil manfaat. Maka kami mengambil manfaat lebih banyak dari menghafal. Maka kami mengambil manfaat dari apa yang kami hafal. Maka kami mengambil manfaat dari apa yang kami hafal lebih banyak daripada apa yang kami ambil manfaatnya dari membaca. Nah. Dan dengan mudzakarah dan dengan saling mengingatkan, senantiasa ilmu itu hidup di dalam jiwa dan memperkuat hubungannya dengannya. Dan tujuannya adalah dengan mudzakarah, dengan saling mengingatkan tersebut, mudarasatul aqran, belajar bersama teman-teman. Dan sungguh telah diperintahkan. Diperintahkan. Siapa yang diperintah? Nahnu. Kami diperintahkan. Sungguh kami telah diperintahkan. Enaknya kita ya. Sungguh kita telah diperintah Sungguh kita telah diperintahkan untuk menjaga Al-Quran yang di dalamnya aisarul ulumi, ilmu itu lebih mudah. Ilmu yang paling mudah. Al-Quran adalah ilmu yang paling mudah. Taib. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala al-maqidu ats-tsalits 'ashar. Simpul yang dari ta'zimul ilmi. Badlul juhdi fi tahaffuzil ilm wal mudzakaratu bih was-su'alu anhu. Mencurahkan kesungguhan di dalam menghafal ilmu, muzakarah dan saling mengingat. Dan berapa ini? 3. Bazlul juhdi fi tahaffuzil ilm wal mudzakaratu bih was-su'alu an. Qala al-musannif hafizallah, ittalaqihi anisyuyukhi la yanfa'u bila hifdzin lahu.
bermanfaat tanpa menghafal lahu baginya, tanpa menghafal apa? Ilmu. Wa mudzakaratin bih, dan saling mengingat dengannya. Wa su'alin anhu, dan bertanya tentangnya. Tuhaqqiqu, ini semua tiga perkara tadi ya, menghafal, mudzakarah dan su'al, tuhaqqiqu fi qalbi talibil ilmi ta'zimahu, dapat merealisasikan di dalam hati penuntut ilmu pengagungannya. Ta'zimahu, kembali kepada ilmu. Sesuai dengan yaitu intisari dari kajian kita, ta'zimul ilm, mengagungkan ilmu. Bi kamalil iltifati ilaihi, kenapa? Alasannya apa? Dengan kesempurnaan menoleh kepadanya, pada ilmu. Wal istighali bih, dan menyibukkan diri dengannya. Fal hifdzu khalwatun bin nafsi. Nah, kemudian saya menyampaikan poin penting tentang hifdz, mudzakarah dan su'al. Fal hifdzu, menghafal itu, khalwatun bin nafsi, adalah berkholwatnya dia dengan jiwanya. Jadi momen menyendiri di dalam ilmu itu dengan apa? Menghafal, ya. Dan kita menghafal sendirian tentu lebih konsen dibandingkan dengan rame-rame. Kita cari tempat sepi, ya, inilah khalwatun bin nafsi, kita menyendiri dengan jiwa. Wal mudzakarah julusun ilal qarin, sedangkan saling mengingat, saling belajar, ini julusun ilal qarin, duduk-duduk bersama dengan teman. Jadi ada saatnya kita menyendiri, yaitu dengan menghafal, ada saatnya kita berkumpul, saling mengingatkan, ya, saling mengkoreksi. Wasu'alu, sedang alal alim, maka ini menghadap kepada alim, kepada guru. Ya, jadi tiga poin ini diantara hal terpenting dalam unsur menuntut ilmu. Ada saatnya menyendiri, kapan? Ketika menghafal. Ada saatnya belajar kelompok. Nah, ini diistilahkan dengan mudzakarah. Dan ada saatnya menghadap guru, ya, yaitu ketika kita membutuhkan jawaban atas suatu pertanyaan. Ya, menghafal, kemudian belajar bareng, kemudian bertanya. 6. Walam yazalil ulama'ul a'lamu yahudduna 'alal hifdzi wa ya'muruna bih, dan senantiasa para ulama, para tokoh Islam, mereka menghimbau untuk menghafal dan memerintahkan dengannya. Sami'tu Syekhana Ibn Utsaimin rahimahullah yaqul, saya mendengar Syekh kami Ibnu Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berkata, hafizna qalilan wa qara'na katsiran. Kami menghafal sedikit dan kami membaca Tafa'na bima hafizna bima qara'na. Maka kami mengambil manfaat dari apa yang kami hafal lebih banyak dibandingkan dengan kami mengambil manfaat dari apa yang kami baca. Ya, menghafal meskipun sedikit manfaatnya lebih banyak dibandingkan dengan membaca meskipun banyak. 6. Wabil mudzakarati tadumu hayatul ilmi fin nafsi, dan dengan mudzakarah, saling mempelajari, saling mengingatkan, akan senantiasa langgeng kehidupan ilmu di dalam jiwa. Wa yaqwa ta'alluquhu biha, dan semakin kuat yaitu ikatannya, keterkaitannya dengan bil mudzakarati mudarasatul aqran, dan yang dimaksud dengan al mudzakarah mudarasatul aqran. Ya, apa? Mudarasah, saling belajar dengan teman. Dia belajar kelompok, belajar bareng, ya, belajar bersama. Dan ini jarang ini kita jumpai, ya. Jadi kumpul lalu membahas satu ilmu, lalu kita ngobrol. Ini perlu kayaknya budayakan atau digagas, ya. Bukan hanya taklim yang satu arah,
ya. Bukannya taklim yang satu arah ya, tapi bersama-sama ya, dengan suasana yang cair. Mungkin bisa digagas ya, ada yang baca atau bacanya gantian, terjemahkan, kemudian ayo apa ini maknanya, artinya. Ini diantara hal yang mungkin jarang kita jumpai. Rata-rata kalau taklim ya ustadznya bicara, jamaah mendengar, bertanya, itu saja. Tapi tidak ada muzakarah, tidak ada saling mengingatkan. Nah, kata beliau, dengan muzakarah ini akan menguatkan, yaitu ikatan seseorang dengan ilmu. Waqad umirna bi ta'ahudil Qur'anil ladzi huwa aisarul ulum, dan kami telah diperintah untuk menjaga atau untuk memperhatikan Al-Qur'an yang ia merupakan aisarul ulum, ilmu yang paling apa? Mudah. Taib. Reza. Bismillah. Rawal Bukhari wa Muslimun an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama mathalu sahibil Qur'ani kamathali sahibil ibli al mu'aqqati sahibil ibli al mu'aqqalati in ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Qala Ibnu Abdil Barri rahimahullahu fi kitabih At-Tamhidi 'inda hadzal hadithi, wa idza kana al-Qur'anul muyassaru lidzikri kal ibilil mu'aqqalati man ta'ahadaha amsakaha fa kaifa bisairil ulumi wa bisu'ali 'anil ilmi tuftatahu khazainuhu fa husnul mas'alah was-su'alatu al-musannafatu kamasaili Ahmad al-marwiyati anhu burhanun jaliyun ala 'azimin manfaati su'ali. Wa hadhil ma'ani athalathatu lil ilmi bimanzilatil gharsi lisyajari wasaqihi wa tanmiyatihi bima yahfadhu quwwatahu wa yadfa'u afatahu fal hifdhu gharsul ilmi wal mudhakaratu saqyuhu wasu'alu anhu tanmiyatuhu. Baik, terjemahkan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya permisalan sahib Quran itu seperti permisalan, yakni sahib ibil yang muaqqalah itu terikat muaqqalah. Iqal yang ditambatkan. Ditambat. Hampir aja kebaca mu'allaqah. Kalau mu'allaqah diikat ya. Kalau muaqqalah apa? Iqal. Dari kata iqal. Iqal sendiri, antum tahu iqal yang ya sama sih, diubet-ubetkan itu loh. Apa? Yang diikat. Iqal, iya, pengingat kepala. Aqalah, muaqqalah. Iya, dibelenggu. Diikat. Ya, unta yang diikat. 6. In ahada 'alaiha, jika ia menjaga ikatannya, ia akan menahannya. Dan jika ia melepasnya, niscaya ia akan pergi. Apa yang pergi? Ontanya. Unta. 6. Berkata Ibnu Abdul Bar,
di dalam kitabnya At-Tamhid di sisi hadis ini. Dan jika yang dipermudah untuk dihafal itu seperti unta yang diikat, barang siapa yang menjaganya akan saya memegangnya, menahannya, maka bagaimana dengan seluruh ilmu? Dan dengan pertanyaan dari ilmu terbukalah khazain perbendaharaan. Dan maka baiknya pertanyaan itu separuh dari ilmu. Dan pertanyaan-pertanyaan yang disusun seperti permisalan Ahmad, kamasail, seperti masail Imam Ahmad. Seperti permisalan. Kok permisalan? Masail. Permasalahan. Iya, permasalahan, tapi sudah masyhur masail Imam Ahmad. Seperti masailnya Imam Ahmad yang diriwayatkan. Dan seperti permisalan. Astagfirullah, masail. Seperti masail Imam Ahmad yang diriwayatkan darinya. Itu adalah burhan, bukti yang nyata atas agungnya manfaat pertanyaan. Nah, dan makna-makna yang tiga ini bagi ilmu yaitu seperti kedudukan bertanam, menanam bagi pohon dan menyiramnya, mengairinya, dan tanmiyah, pengembangan atau menumbuhkannya dengan apa-apa yang ia hafal, dapat dengan apa yang menjaga hafalan. Astagfirullah. Dengan apa-apa yang dapat menjaga kekuatannya dan apa yang menghilangkan kerusakannya. Itu seperti menanam ilmu dan saling mengingatnya itu seperti mengairinya dan bertanya padanya itu seperti menumbuhkannya. Taib. Qala al-musannif hafidhahullah ta'ala, rawa al-Bukhari wa Muslimun an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama mathalu sahibil Qur'ani kamathali sahibil ibilil mu'aqqalati. Sesungguhnya permisalan sahibul Quran seperti permisalan pemilik unta yang diikat. In ahada alaiha amsakaha, jika ia menjaga atas ikatannya, amsakaha, ia akan menahan unta tersebut. Wa in atlaqaha, dan jika ia lepas ikatannya, zahabat, maka unta itu akan pergi. 6. Jadi ini permisalan yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara menjaga Quran dengan menjaga unta. Ya, Al-Quran itu butuh diikat sebagaimana unta juga butuh diikat. Bahkan bukannya diikat tapi dijaga ikatannya. Ya, dicek, maka suatu ketika ikatannya akan lepas. Demikian pula dengan Al-Quran yang dihafal butuh untuk dijaga, di murajaah. Qala Ibnu Abdul Bar rahimahullah fi kitabih At-Tamhid. Berkata Ibnu Abdul Bar di dalam kitabnya At-Tamhid, inda hadzal hadis, dalam hadis ini, wa idza kana al-Qur'an muyassaru lidzikri kal ibilil muaqqalati, dan apabila Al-Quran yang dimudahkan kita untuk mengingatnya ini seperti unta yang diikat, man ta'ahadaha amsakaha, yaitu siapa yang menjaganya, menjaga ikatannya, ia akan menahannya. Fa kaifa bisairil ulum, maka bagaimana dengan ilmu-ilmu lainnya? Butuh apa?
Dijaga. Mengingatnya ini saja butuh dijaga, apalagi ilmu selain Al-Quran. Ya, ilmu yang paling mudah saja. Ini bahasanya gitu ya. Ilmu yang paling, ya yang namanya mudah kan harusnya nggak perlu dijaga. Yang paling mudah harusnya nggak perlu dirawat, kan mudah toh. Nah, tapi ya Rasulullah apa namanya mengatakan, ya perumpamaan sahibul Quran seperti menjaga apa? Unta. Ya. Permasalahan sahibul Quran apa dirubah-rubah? Musa ini. Jaga unta. Unta butuh untuk dicek apanya, talinya ini. Maka apalagi ilmu selain Quran yang rumit, yang mungkin sulit. Nah, wabis su'ali anil ilmi tuftatahu khazainuhu, dan dengan bertanya tentang ilmu akan terbukalah perbendaharaannya. Karena ada kalanya seorang yaitu guru ketika menyampaikan pelajaran ada hal yang mungkin belum terungkap, belum diketahui. Nah, dengan murid bertanya, maka akhirnya guru tersebut mengungkapnya. Nah, ini. Jadi dengan pertanyaan akan terbukalah perbendaharaan ilmu. Fa husnul mas'alati nisful ilmi. Maka baiknya pertanyaan itu setengah dari ilmu. Wa su'alatul musannafatu, dan pertanyaan-pertanyaan yang disusun kamasaili Ahmad al-Marwiyati, sebagaimana masailnya Imam Ahmad yang diriwayatkan anhu darinya, burhanun jaliyun, adalah bukti yang jelas ala azimi manfaatis su'al, atas agungnya manfaat bertanya. Tentu pertanyaannya juga pertanyaan yang berbobot dan bermanfaat. Naam, wa hadhil ma'ani ats-tsalatsatu lil ilm, dan makna yang tiga ini bagi ilmu, bimanzila, apa yang makna yang tiga tadi? Apa makna yang tiga? Hifdz, muzakarah, su'al. Ya, tiga makna ini bimanzilatil gharasi lisyajari. Ya, ini kedudukannya seperti al-gharas lisyajar, menanam pohon, wasaqhihi, menyiraminya, wa tanmiyatihi, dan mengembangkannya, menumbuhkannya, bima yahfadhu quwwatahu wa yadfa'u afatahu, dengan apa yang bisa menjaga kekuatannya dan mencegah penyakitnya. Nah, perhatikan, fal hifdhu, maka menghafal, muzakaratu, dan muzakarah itu saqyuhu, mengairi ilmu, menyirami ilmu, wasu'alu anhu tanmiyatuhu, dan bertanya tentang ilmu itu menumbuhkan ilmu. Ya, jadi ini perumpamaan yang mudah untuk dipahami ya. Menghasilkan tanaman yang baik butuh tiga unsur. Yang pertama, ditanam dulu. Nggak mungkin kita pingin memanen buah tapi kalau kita nggak nanam pohonnya, ya. Dan menanam ini jika dikaitkan dengan ilmu, dengan apa? Menanam pohon dengan hafal. Kalau kita nggak ada hafalan, nggak ada yang diingat dari ilmu, apa yang kita punya? Ya, tanaman itu dasarnya menanam, ditanam dulu. Setelah ditanam, supaya bisa tumbuh, supaya bisa berkembang, airi. Ya, jadi ilmu yang sudah dihafal supaya bisa terjaga, maka di muzakarah. Muzakarah itu ya murojaah, saling mengingatkan. Ya, apa yang keliru, apa yang mungkin kurang, jadi hafalan-hafalan yang mungkin luput diingatkan. Nah, ini kalau dalam tanaman dengan mengairinya, kalau dalam ilmu dengan muzakarahnya. Dan yang terakhir yaitu soal, bertanya tentang ilmu, itu ibarat apa? Menumbuhkan
tanaman tersebut, dijaga, dirawat, ya. Ada benalu pupu atau ya apa dan semisalnya. Nah, ini dengan bertanya, ya. Jadi dihafal, kemudian dimuzakarah, kemudian ada hal yang mungkin perlu untuk dikembangkan atau mungkin yang nggak paham, masa diam saja? Ya nggak akan berkembang. Bertanya kepada guru. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini al-maqidus salisa asyar. Lanjut. Fadhal. Al-maqidu rabi'a asyara ikramu ahlul ilmi wa tawqiruhum inna fadlal ulama'i azimun wa buhum wa man sibahum mansibun jalilun li'annahum aba'ur ruhi fasyaikhu abun lirruhi kama anna al-walida abun lil jasadi fal i'tirafu bi fadlil haqqun wajib wastambata hadza al-ma'na min al-Qur'ani aliyin al-udfuwiyyu faqala rahimahullah idza ta'allama al-insanu min al-alimi wastafada minhu al-fawaida fahuwa lahu abdun qala Allah ta'ala wa idh qala Musa li fatahu al-ayah wa hiya Yusha ibn Nun walam yakun mamlukan lahu wa inna ma kana mutalmidhan lahu wa muttabi'an lahu faja'alahu Allahu fatahu lidzalika wa qad amara asy-syar'u bi riayati haqqil ulama'i ikraman lahum wa tawqiran wa i'zazan farawa Ahmadu fil musnadi al-musnad an sudah benar fil musnadi an Ubadata ibni as-Samiti radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li alimina haqqahu. Nah, semangat. Simpul yang ke-14, memuliakan ahlul ilmu sesungguhnya keutamaan ulama sesungguhnya kemuliaan ulama agung, sangat agung, dan kedudukan mereka adalah kedudukan yang mulia. Karena mereka adalah ayah dari ruh. Maka Syekh Asy-Syekh adalah ayah dari ruh, sebagaimana
Al-walid. Al-walid adalah ayah dari jasad. Al-walid apa walid? Ayah. Iya, ayah. Ayah adalah ayah dari orang tua, laki-laki ya. Maka i'tiraf menghormati, mengakui kemuliaannya, keutamaan para ulama, para pengajar adalah hak yang wajib. Dan menyandarkan mengambil hukum adalah dari makna ini, dari Quran, makna ini dari Al-Quran, dari Al-Quran. Muhammad ibnu Ali apabila engkau mengetahui ta'allama al-insanu, apabila seseorang manusia itu mempelajari dari seorang alim, maka ia mengambil manfaat faedah darinya, beberapa faedah, maka ia adalah hamba. Ia baginya adalah hamba. Berkata Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa idh qala Musa, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada fatanya, pemuda. Iya, kepada pemudanya. Tapi fata ini biasa dipakai untuk budak. Fata biasa dipakai untuk budak, sebagaimana jariyah biasa dipakai untuk budak wanita. Kalau budak laki-laki fata atau apa? Yang tahu nggak? Budak laki-laki itu biasa disebut fata atau Gulam. Biasa disebut jariyah. Ya. Nah, makanya ada larangan dari hadis Nabi SAW, dan ini ada dalam kitab Tauhid, larangan untuk memanggil budak dengan abdi atau amati. Ya, karena abd itu hanya dipakai bagi manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah memanggil hambanya dengan abd, laki-laki. Kalau wanita amah. Tapi kalau budak maka tidak menggunakan abd dan amah, tetapi fata dan gulam atau jariyah. Dan fatah ini siapa namanya? Yusha bin Nun. Bin Nun. Walam yakun, dan dia bukan budak bagi siapa? Bagi Musa. Dan ketika ia hanyalah multamizan lahu, seorang tilmid bagi murid bagi Musa. Mengikuti baginya. Maka Allah jadikan ia fatah untuknya. Dan sungguh telah syariat telah memerintahkan dengan menjaga haknya ulama, memuliakan mereka dan menghormati mereka, dan izazan sama memuliakan. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Al-Musnad dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah dari umatku siapa yang menjadikan
dari umatku, bukan bagian dari umatku. Bukan bagian dari umatku, siapa yang menjadikan bukan yaj'al, lam yujilla ijlal. Orang yang tidak meremehkan, yang tidak memuliakan orang tuanya. Kabirona, orang yang lebih tua. Orang-orang tua kami. Orang-orang tua kami, dan tidak menyayangi anak-anak kecil dan tidak mengetahui bagi alim kami haknya. Taib. Kita sampai asyar simpul yang azimul ilm, yaitu al-musannif mengatakan ikramu ahli ilmi wa tauqiruhum, memuliakan ahli ilmu dan menghormati mereka. Tentu saja ini bagi siapa? Bagimu murid. Ini bagi murid, bagi pelajar, bagi santri, ya. Adapun bagi guru, ya tentu tidak sepatutnya mereka meminta untuk dimuliakan. Tidak sepatutnya mereka memanfaatkan murid. Mentang-mentang guru seenaknya merendahkan murid, minta dihormati, minta diagungkan. Tidak. Tapi bagi murid harus tahu bahwa gurunya butuh untuk dihormati, ya. Nah, jadi ini sisi sudut pandang bagi murid, bagi penuntut ilmu. Harus punya adab memuliakan gurunya. Berkata al-musannif hafizallah, inna fadlal ulama'i azim. Sesungguhnya keutamaan para ulama itu agung. Wa mansibahum mansibun jalilun. Aba'ur ruhi, karena mereka ibarat ayah bagi ruh. Fasyaikhu abun guru adalah ayah bagi ruh. Kama annal walida abun lil jasad, sebagaimana orang tua adalah ayah bagi jasad. Fal i'tirafu bi fadlil muallimina haqqun wajibun. Maka mengetahui atau mengakui keutamaan para pengajar itu hak yang wajib. Jadi sekali lagi ini bagi siapa? Bagimu murid. Wastambata hadzal ma'na min al-Qur'ani Muhammad bin Ali al-Udfuwi, dan yang mengambil hukum atas makna ini dari Al-Quran adalah Muhammad bin Ali al-Udfi. Faqala rahimahullah, beliau rahimahullah berkata, idza ta'allama al-insanu min al-alimi wastafada minhu al-fawaida fahuwa lahu abdun. Apabila seorang manusia belajar dari seorang alim dan mengambil faidah darinya beberapa faidah, maka ia, siapa ia di sini? Fahuwa di sini siapa? Huwa? Huwa di sini siapa? Insan. Al-insan. Maka dia insan yang belajar tadi lah. Ya, idza ta'allama al-insanu, apabila seorang manusia belajar, fahuwa, maka ia manusia ini lahu bagi alim, ya, abdun adalah hamba. Jadi seakan-akan murid itu hambanya, budaknya siapa? Guru. Nah, dalilnya qala Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada fatahnya. Ya, fatah ini panggilan untuk budak laki-laki. Siapa? Wa huwa Yusha ibn Nun. Walam yakun mamlukan lahu. Padahal Yusha bin Nun ini bukan hamba atau bukan budak dari Musa. Wa inna makana mutalmidan lahu. Sesungguhnya Yusha bin Nun ini hanya pelajar atau murid dari Musa, muttabi'an lahu, pengikut Musa. Faja'alahu Allahu fatahu lidzalik. Namun Allah jadikan ia sebagai budak, ibarat budak bagi Musa. Karena apa? Belajarnya ini, ya. 6. Waqad amara syar'u bi riayati haqqil ulama'i wa ikraman lahum wa tawqiran wa i'zazan, dan sungguh syariat telah merintahkan untuk menjaga hak para ulama, mengagungkan mereka, menghormati mereka, menghargai mereka. Farawa Ahmadu fil musnadi, diriwayatkan oleh Ahmad di dalam musnadnya, an Ubadah bin Samit radhiyallahu an, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa min ummati man lam
termasuk dari umatku siapa yang tidak memuliakan orang tua kami. Maknanya para sepuh, orang-orang yang sudah sepuh enggak dihormati, maka ini bukan termasuk umatnya Muhammad, umatnya Rasulullah SAW. Wa yarham saghirana, yang tidak menyayangi anak-anak kecil kami. Wa ya'rif li alimina haqqahu, dan ini syahidnya, dan tidak mengenal hak orang alim kami. Bukan termasuk umatnya Rasulullah yang tidak menghormati orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, dan mengenal hak-hak ulama. Nah, jadi ini dalil tentang kewajiban untuk mengenal hak ulama. Baik, fadhal Reza. Wa naqala Ibnu Hazm al-ijma'a ala tawqir al-ulama'i wa ikramihim. فمن الأدب اللازم للشيخ على المتعلم مما يدخل تحت هذا الأصل التواضع له والإقبال عليه وعدم الالتفات عنه ومراعاة أدب الحديث معه وإذا حدث عنه عظمه من غير غلو بل ينزله لئلا يشينه yashinahu. Kenapa yashina? Karena ada li'alla an ya, li'anla ya, li'alla yashinahu min haitsu arada ay yamdahahu wa liyashkur ta'limahu wa yad'u lahu wala yuzhiril istighna'a anhu wala yu'dhihi biqaulin aw fi'lin wal yatalattaf fi tanbihihi ala khata'ihi idza waqa'at minhu zallat mimma tunasibul isyaratu ilaihi huna biikhtisarin wajizin ma'rifatul wajibi izaa zallatil alimi wa huwa sittatu umurin. Al-awwalu atathabbutu fi suduriz zallati minhu, wa thani atathabbutu fi kauniha khata'an, wa hadhihi wadhifatul ulama'ir rasikhin aluna anha, wa thalithu tarku tibaihi lahu bita'wilin sa'ighin, wal khamisu lahu bilutfin wa sirrin la bi wa tashhirin, wasadisu hifdhu janabihi fala tuhdaru karamatahu fala tuhdamu karamatuhu fi qulubil muslimina. Wa mimma yuhadhdhiru minhu mimma yattasilu bi tawqiril ulama'i ma suratuhu at-tawqiru wa ma'aluhu al-ihanatu wa tahqiru kalizdihami 'alal 'alimi wa tadyiqi 'alaihi wa iljaihi ila a'saris subuli. Baik. Silakan. Dan Ibnu Hazm menukil menghormati ulama dan memuliakan mereka. Maka di antara adab yang lazim bagi syekh terhadap syekh atas para pengajar, atas pelajar, dari apa-apa yang masuk di bawah pokok ini, yaitu tawaduk padanya dan menghadap padanya dan tidak menoleh darinya dan menjaga adab berbicara dengannya. Dan jika ia berbicara
darinya, ia memuliakannya tanpa hulu. Bahkan ia menempatkan bahkan ia menempatkan sesuai tempatnya, agar tidak menodai dirinya di mana ia menginginkan untuk dimuliakan, dan agar ia berterima kasih terhadap pengajarannya dan mendoakan baginya, dan tidak menampakkan istighna itu tidak butuh darinya. Iya. Tidak butuh darinya. Tidak merasa butuh pada gurunya. Dan tidak mencela dengan menyakitinya dengan ucapan dan berlemah lembut di dalam peringatannya, mengingatkannya atas kesalahannya jika ia terjatuh pada ketergelinciran. Dan di antara apa-apa yang sesuai, isyarah fa'ilnya, di antara isyarat yang sesuai, dan di antara isyarat yang sesuai padanya di sini secara ringkas lagi singkat, yaitu mengenal kewajiban iza'ah di depan ketergelinciran seorang alim, yaitu ada 6 perkara, yaitu mengokohkan at-tatsabbut, tabayyun, yaitu tabayyun tabayyun di dalam terjadinya ketergelinciran darinya. Dan yang kedua dalam keadaannya sebagai suatu kesalahan. Dalam keadaannya suatu kesalahan, dan ini adalah tugas para, maka mereka ditanya tentang hal itu, tentangnya. Dan yang ketiga yaitu mengikutinya di dalam hal tersebut, di dalam kesalahan tersebut. Kemudian yang keempat yaitu memberikan uzur dengan takwil yang boleh. Yang kelima yaitu mencurahkan nasihat padanya dengan lemah lembut dan sir, yakni rahasia, tidak dengan keras dan ditampakkan. Kemudian yang keenam yaitu menjaga rahasia. Janabahu itu qadrahu, kedudukan. Maka janganlah kemuliaannya itu dijatuhkan pada hati-hati kaum muslimin. Dan di antara apa-apa yang diperingatkan darinya, yaitu dari apa-apa yang berhubungan dengan kehormatan para ulama, dengan menghormati ulama. Jadi apa yang dengan bentuknya, surahnya itu tawqir, bentuknya itu kayaknya menghormati, wa ma'aluhu, namun ternyata ujung-ujungnya menghinaan dan merendahkan. Seperti rame, izdiham, zahm, mendesak seorang alim, berdesak-desakan dengan seorang, dan menyempitkannya dan ilja intinya memepetnya pada jalan dan menjadikannya atau memundurkannya. Rujuk itu memojokkanlah kepada jalan yang paling sulit. Taib. Terakhir ini ya, berkata al-musannif hafizallahu ta'ala,
Wa naqala Ibnu Hazm al-ijma' ala tawqiril ulama'i wa ikramihim. Ibnu Hazm menukil ijma' atas wajibnya menghormati ulama dan memuliakan mereka. Fa minal adabil lazimi lisyaikhi 'alal muta'allimi, dan di antara adab yang lazim terhadap seorang syekh atas seorang pelajar, mimma yadkhulu tahta hadzal asli, dari apa yang masuk di bawah dasar ini. Ya, jadi kewajiban seorang muta'alim kepada siapa? Kepada guru, kepada muallim. At-tawadhu'u lahu, hendaknya seorang pelajar itu rendah hati di hadapan gurunya. Wal iqbalu alaihi, dan menghadap kepadanya. Wa adamul iltifati anhu, dan tidak menoleh darinya. Kalau gurunya nerangkan, ya tidak tolah-toleh. Ya, wa mura'atu adabil hadithi ma'ah, dan menjaga adab berbicara bersamanya. Wa idza haddatsa anhu 'azzamahu min ghairi ghuluwin, dan apabila seorang murid berbicara tentangnya, tentang siapa? Tentang siapa? Tentang gurunya, maka ia 'azzamahu, ia hendaknya apa? Mengagungkannya, min ghairi ghuluwin, tanpa hulu, tanpa berlebihan, melampaui batas. Bal yunzilhu manzilatahu, bahkan seorang murid harus menempatkan gurunya sesuai dengan posisinya. Ya, jangan dijunjung sampai tinggi melebihi batasannya, dan juga jangan diturunkan. Li'alla yashinahu min haitsu arada an yamdahahu, agar murid itu tidak merusak, tidak menodai, tidak mengotori gurunya dari apa yang maksudkan untuk memujinya. Maksudnya baik memuji gurunya, tapi dengan kata-kata yang hulu, dengan kata-kata yang arada an yamdahahu, ingin untuk memujinya, tapi ternyata itu justru mengotori dan merusak gurunya. Ini jadi jangan diagungkan melebihi kedudukannya. Ya. Wal yashkur ta'limahu wa yad'ulah, hendaknya sang murid bersyukur, berterima kasih, zahiril istighna anhu, dan jangan seorang murid itu menampakkan ketidakbutuhannya dari gurunya. Ya mungkin karena muridnya sudah pinter, sudah sukses, ya, maka di hadapan gurunya jangan sampai dia merasa wah aku ngerti. Ya, ketika gurunya mungkin cerita, ngajar sesuatu yang mungkin sudah dihafal sama muridnya, jangan seakan-akan tidak butuh, seakan-akan ini sudah paham saya. Nah ini, ya, wala yu'dhihi biqaulin aw fi'lin, jangan seorang murid mengganggu, menyakiti gurunya dengan ucapan atau perbuatan. Wal yatalattaf fi tanbihi ala khata'i, hendaknya seorang murid berlemah lembut di dalam mengingatkannya atas kesalahannya. Idza waqa'at minhu zallatun, apabila terjatuh dari kembali kepada mana? Ta'alim, pada guru. Apabila terjatuh dari guru tersebut suatu ketergelinciran. Nah, poin yang terakhir ini Syekh membahas secara khusus. Wa mimma tunasibul isyaratu ilaihi huna, dan di antara isyarat yang sesuai padanya di sini biikhtisarin wajizin, dengan singkat dan ringkas, ma'rifatul wajibi izaa zallatil alim, yaitu mengetahui guru yang tergelincir. Ya, bagaimana seorang murid menyingkapi kesalahan, ketergelinciran siapa? Guru. Wa huwa sittatu umur, dan ini ada 6. Al-awwal, ya, yang pertama at-tathabbutu fi suduri zati minhu, cross check, tabayyun di dalam terjadinya ketergelinciran itu darinya. Misalnya kita dengar kita salah guru, nah, kita ya, benar enggak guru kita itu melakukan kesalahan, benar enggak yang dikatakan oleh si fulan tentang guru kita. Datangi guru kita, hubungi, afwan Ustadz, saya dengar begini dan begini. Nah ini tani. Yang kedua at-tathabbutu fi kauniha khotoan, yaitu tabayyun, cross check tentang, yaitu keadaannya adalah suatu kesalahan.
Ya kalau salah, kalau ternyata bukan salah. Ya, wa hadhihi wazifatul ulama'i rasikhin, dan ini adalah tugasnya para ulama yang kokoh. Jadi para ulama yang lain, fayus'aluna anha, maka mereka ditanya. Ini juga penting ya. Ini menunjukkan kalau kita meskipun punya guru, bukan berarti guru kita satu-satunya tempat rujukan. Misalnya ada berita guru kita jatuh pada kesalahan. Yang pertama tadi kita tanya guru kita langsung, benar enggak Ustadz antum melakukan hal ini dan hal itu? Kalau itu jelas-jelas apa? Salah. Tapi kalau diisukan berbuat kesalahan, ya dalam suatu masalah ijtihadiyah misalnya, Ustadz antum ternyata begini dan begitu, maka yang kedua kita tasabut dulu, benar enggak begini dan begitu itu kesalahan? Kita tanya kepada para ulama, kepada guru-guru yang lain, ustaz-ustaz yang lain, ya apa hukum melakukan ini? Misalnya perbuatan itu dilakukan oleh guru kita. Nah ini benar nggak itu kesalahan? Kalau ternyata bukan kesalahan, ini hanya masalah ijtihadiyah, ya tentu kita tidak menyalahkan guru kita, meskipun di luaran guru kita melakukan suatu kesalahan, ustaz kita melakukan suatu ketergelinciran, tapi ternyata ketika dibahas oleh para ulama kita yang dilakukan ustaz kita mungkin bukan suatu kesalahan. Mungkin itu beda apa? Ijtihad. Beda pendapat yang ada. Nah, ini yang kedua. Ya. Yang ketiga, ats-tsalisu tarku ittibaihi fiha. Meninggalkan untuk mengikutinya fiha, di dalamnya. Kembali kepada apa? Bukan. Tergelinciran. Zallah. Ya, zallah. Jadi, kalau ternyata setelah kita tanya kepada asatidzah yang lain, setelah kita yaitu meminta fatwa kepada ustaz-ustaz yang lain, kepada para ulama yang lain, ya bagaimana perbuatan ini? Oh ini keliru, ini salah, maka kita tidak mengikuti kesalahan guru kita. Itu yang ketiga. Ar-rabi'u, yang keempat, iltimasul udri lahu bi ta'wilin sa'ighin, yaitu memberikan uzur dengan takwil yang boleh. Ya. Apa contohnya? Oh barangkali ustaz saya belum tahu fatwa syekh kalau ini perbuatan yang keliru. Ya kan tadi sudah kita tasabut, benar tak ustaz antum melakukan ini? Benar. Dan kita tanyakan kepada ustaz yang lain, syekh yang lain, ya perbuatan ini gimana? Perbuatan ini gimana? Salah, keliru. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita nggak ikut perbuatannya. Yang keempat, kita memberikan uzur kepada guru kita. Oh mungkin ustadz kita nggak tahu kalau ternyata ini dilarang, atau mungkin ustadz kita ada syubhat yang perlu untuk dijelaskan. Ya, jadi jangan langsung kita tuduh ustadz kita, guru kita sesat, menyimpang. Ya, kasih uzur dulu. Ya, yang kelima, al-khamisu. Nah, setelah kita tahu ternyata ustadz kita salah dan kita sudah kasih uzur, baru kita apa? Bazlun nushilahu, memberikan nasihat. Afan ustadz, setelah saya cross check ternyata antum berbuat demikian, dan setelah kita tanyakan kepada para ulama, para asatidzah yang lain, ternyata yang ustaz lakukan itu salah. Nah ini bilutfin wasirrin, dengan lembut dan apa? Rahasia. La biunfin wa tasyirin, bukan dengan keras dan ditampakkan, ya, diviralkan. Jangan. Ya, empat mata. Wasadisu, yang keenam, hifdzu janabihi, menjaga kedudukannya. Ya, setelah tahu kalau ustaz kita salah dan kita kasih nasihat, ya jangan kita jatuhkan kehormatannya. Fala tuhdaru karamatuhu, jangan dijatuhkan kehormatannya fi qulubil muslimin. Ya, di hadapan hati-hati kaum muslimin. Ya ini. Wa mimma yuhadzaru minhu, dan di antara hal yang perlu untuk diperingatkan darinya, mimma yattasilu, yang berhubungan bitauqir ulama, dengan mati ulama, tauqiru wa ma'aluhul ihanatu wa taqiru. Apa yang bentuknya itu seakan-akan penghormatan, padahal hasil akhirnya ujung-ujungnya adalah al-ihanah, menghinakan, wa tahqiru, dan merendahkan. Al-izdihami alal alim, seperti berdesak-desakan dengan seorang alim. Maksudnya apa? Muji. Ya, maksudnya menghormati. Makanya ingin mendekat, kayak ngefans gitu ya.
ngefans sama ustadz akhirnya didekati, dikerumuni. Nah, maksudnya menghormati, padahal itu adalah apa? Merendahkan. Ya, dengan mendekat kita berkerumun, kita berjubel-jubel ya untuk mendekati ustadznya. Lah ustadznya kecil, terdesak ya gepeng. Nah, ini maksudnya menghormati tapi apa? Merendahkan dan menghinakan. Wattadiqu alaih, dan mendesaknya, sama, memepetnya. Wa ilja'uhu ila a'sari subul, dan menjadikan dirinya, menjadikan ustadznya tersebut pada jalan yang paling sulit ya. Akhirnya ini adalah penghinaan, perendahan bagi ustadz, bagi syekh, bagi guru. Nah, jadi ini poin terakhir yang disampaikan oleh al-mu'allif hafizahullah taala. Ya, hendaknya jadi peringatan bagi kita bahwa niat kita yang baik untuk menghormati bisa jadi salah kalau ternyata justru merendahkan guru-guru kita. Wallahu taala bissawab. Baik, kita akhiri. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.